DPR pada Senin kemarin resmi menetapkan 5 pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023. Lalu seperti apakah pimpinan baru KPK bisa menjawab keraguan publik yang saat ini muncul dan mampu mewujudkan cita-cita bangsa memberantas korupsi? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kita dari luar studio mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar. Pak Antasari Azhar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Antasari, Anda dahulu juga merupakan bagian dari lembaga penegak hukum dan sempat diragukan saat menjadi Ketua KPK. Apa yang bisa Anda sarankan kepada Ketua dan juga pimpinan KPK yang baru, Pak? Saya kira tadi sudah benar. Pak Firly yang terpilih beserta teman-teman sudah ingin menjawab keraguan itu dengan kinerja. Nah, kita tahu, saya alokasikan waktu pada masyarakat, kita tunggu 3 bulan ini. Langkah apa awal yang diambil oleh Pak Firly dalam rangka itu? Karena hal yang dihadapi Pak Firly ini beda walaupun situasi yang berbeda ya. Saya dulu juga begitu, diragukan. Saya pikir ya sudah, nanti kita lihat pada waktu bekerja, saya tunjukkan kinerjanya. Alhamdulillah setelah saya meninggalkan KPK, tidak ada hal yang menjadi polemik. Sementara mungkin utamanya Pak Firly dan kawan-kawan dalam waktu singkat ini selesaikan tunggakan perkara. Di situ publik akan melihat keseriusan Anda. Baik. Pak Antasari, berarti Anda mengatakan publik tolong berikan waktu 3 bulan kepada pimpinan KPK yang baru. 3 bulan ini berarti fokuslah dalam menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara yang Anda telah disebutkan, begitu ya Pak? Dari beberapa tugas di KPK yang banyak sekali, utamanya itu yang sudah di bawah meja, di depan meja. Banyaknya kasus-kasus yang belum selesaikan. Tentu penyelesaian secara hukum, tuntaskan. Baik. Itu Pak salah Antasari, satu cara. Ya, baik. Keraguan publik adalah karena pimpinan KPK yang berasal dari lembaga penegak hukum. Ini katanya ditakutkan tidak akan berani masuk ke ranah terutama institusi yang lamanya. Artinya mereka tidak tidak berani masuk ke dalam institusi di mana ia berasal. Ini beralasankah kemudian ketakutan-ketakutan ini, Pak? Tidak beralasan. Karena apa? Saya juga begitu dulu. Saya tunjukkan. Walaupun saya berasal dari kejaksaan, berada di KPK, kan tidak lama habis itu jaksa tangkap. Saya menangkap jaksa itu bukan institusi saya, bukan. Justru saya membantu institusi saya membersihkan personel-personel yang tidak berintegritas di Kejaksaan Agung. Jadi saya minta juga masyarakat secara positif menyikapi terpilihnya 5 pimpinan KPK yang sekarang. Yakin mereka mampu bekerja. Apalagi saya lihat komposisinya bisa sinergi di beberapa disiplin ilmu. Baik. Ketika seseorang menjadi pimpinan atau komisioner KPK, kemudian orang mencoba menginvestigasi background-nya, kemudian sepak terjangnya di masa lalu. Alasan terbesar penolakan karena bila pimpinan KPK saat ini ada menjadi terduga kasus, malah akan bisa menyandera yang bersangkutan nantinya saat menjadi pimpinan KPK. Bagaimana komentar dan juga respon Anda terhadap anggapan seperti ini? Mas, kita ini negara hukum, Mas. Kita ini negara hukum. Lihatlah masalah secara hukum, secara proporsional. Jangan katanya. Saya belum membaca putusan hukum yang menyatakan seperti itu. Artinya si A salah, si B salah. Tapi hanya katanya. Nah, tidak boleh seperti itu.
Tapi apapun itu ya kita serahkan kepada KPK sendiri. KPK punya penasehat, punya dewan etik. Karena kalaupun memang terindikasi, katakanlah salah satu pimpinannya pernah melakukan kesalahan, tentu mereka dia tidak akan nyaman, Mas, selama bertugas di KPK. Baik. Baik, Pak Antasari, apakah Anda yakin pimpinan KPK yang baru bisa mengawal cita-cita KPK? Saya melihat itu yakin. Karena satu, ada penegak hukumnya yang sudah memahami proses penyidikan. Yang kedua, ada dosen, Ibu Uli ya, Uli Siregar dari LPSK. Dan ada juga pimpinan yang lama, Hakim Pak Marwarta. Dan juga mantan Hakim Tipikor, Pak Nawawi. Ya. Jadi cukup, komposisinya sudah cukup itu, bersinergi. Apakah ini akan mempercepat kinerja KPK nantinya, Pak? Karena memang ada beberapa orang lama yang kemudian ada di pimpinan baru ini. Nah tentu akan cepat, karena apa yang diputuskan di meja pimpinan secara kolektif kolegial. Nah ketika ketua KPK memimpin itu, ini ada perkara yang sudah mangkrak katakanlah 3-4 tahun. Bagaimana dilanjuti ini? Ya, tentu ada masukan. Nah yang lama Pak Marta bisa sampaikan bagaimana progresnya sampai hari ini. Kemudian Pak Nawawi, Hakim Tipikor, bisa melihat seperti ini apa yang harus dilakukan. Jadi saya kira saya cepat. Baik, Pak Antasari, ini belajar dari pengalaman Anda, Pak. Apa yang harus diwaspadai bagi pimpinan KPK yang berasal dari institusi penegak hukum? Karena fungsi KPK adalah memberantas korupsi di penyelenggara negara dan juga penegak hukum, Pak. Ya sebetulnya komitmen ya. Ketika saya masuk KPK, saya disodorkan 3. 1, berintegritas, disiplin, profesional. Tapi setelah saya masuk, saya tambah 2. Komitmen dan konsisten. Jadi kalau kita ingin KPK yang tugasnya mencermati penyelenggara negara dan penegak hukum, ya harus kita awasi. Dan ketika kita temukan masalah di dalamnya, tidak usah ragu. Selama tindakan kita dalam hukum. Baik, Pak Antasari. Tindak aja gitu. Ya baik, Pak Antasari, kalau kita lihat masyarakat memang sangat mencintai keberadaan KPK begitu sehingga wajar ketika apapun terjadi di KPK itu masyarakat sangat-sangat responsif. Bagaimana kemudian masyarakat harus bersikap melihat revisi Undang-Undang KPK, lalu kemudian juga melihat perubahan pergantian pimpinan KPK. Bagaimana masyarakat harus bersikap memaknai ini semua, Pak? Masyarakat harus cerdas. Saya kira masyarakat kita sekarang sudah cerdas. Dalam kondisi revisi, tentang revisi, saya melihat Presiden sudah sebagai kepala negara sudah mengajukan sikap. Semula dari internal KPK waktu itu minta Presiden bersikap. Ketika Presiden bersikap, harusnya mereka sudah harus ikuti. Karena apa yang diputuskan Presiden itu sangat bijak sekali. Penuhnya SP3 untuk pasien hukum, penyadapan lanjut, harus ada izin Dewan Pengawas, dan lain-lain. Saya lihat itu semuanya tidak ada yang pelemahan KPK, justru menguatkan. Jadi mereka bekerja sudah dihadapkan dengan ketentuan yang jelas. Jika memang tidak cukup bukti, tidak cukup alat bukti, ada 3 hal itu. Penghentian itu di KUHAP. Kalau kita maju KUHAP itu ada 3. 1, bukan merupakan perbuatan pidana. 2, tidak cukup alat bukti. 3, demi hukum, karena orangnya meninggal. Itu bisa dihentikan. Jadi jelas kerjanya maunya sampai di mana.
Baik, Pak Antasari, kalau Dan kita lihat kan, memang, ya, ya, kalau kita lihat kan para senior KPK atau pimpinan KPK terdahulu kemarin berkumpul dan menyatakan sikap bahwa revisi Undang-Undang KPK kalau bisa jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, harus dicari situasi yang lebih kondusif. Jadi kemudian bisa memformulasikan lebih baik. Apakah Anda setuju dengan statement mereka? Mas, jangan dibenturkan saya dengan mantan-mantan yang sudah bicara kemarin ya. Walaupun jujur, saya juga mantan. Tapi saya tidak diajak bicara. Kemarin saya tidak diajak bicara untuk itu. Kalaupun saya ada, mungkin sikap saya tidak seperti itu ya. Oke. Artinya, Presiden sudah ambil sikap. Kita selaku masyarakat, menyikap itu jangan jelas. Laksanakan aja. Karena waktu pimpinan sekarang kan tinggal 2 bulan. 27 Desember kalau tidak salah, itu sudah harus serah terima dengan yang sekarang. Baik. Jadi, momen apa lagi yang ditunggu gitu loh. Baik. Baik, terima kasih Pak Antasari Azhar telah bergabung bersama kami langsung dari kediaman di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Intinya kita akan lihat bagaimana kemudian masyarakat diberikan waktu 3 bulan untuk menilai sepak terjang pimpinan KPK yang baru. Terima kasih Pak Antasari telah bergabung bersama kami.